Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai desa gitu ya, yaitu memahami pengertian, unsur, ciri-ciri, potensi, dan klasifikasi desa. Langsung saja ya kita bahas satu persatu. Pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut Bintarto, desa adalah sebuah perwujudan geografis atau wilayah yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah lain di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, menurut Ensiklopedia Britannica, desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduknya dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah. Dari ketiga pengertian tadi, pada pengertian yang pertama yaitu pengertian desa menurut undang-undang, yaitu menurut berdasarkan pemerintahan. Yang kedua berdasarkan kondisi fisik desa. Kemudian yang ketiga ini adalah berdasarkan kondisi sosial serta hasil bahan-bahan pangannya. Kemudian kita lanjutkan unsur-unsur desa. Yang pertama adalah wilayah atau daerah. Biasanya di desa itu didominasi oleh daerah permukiman dan pertanian. Kemudian yang kedua penduduk, yaitu yang terdiri dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian penduduk, persebaran penduduk, dan kaitannya dengan kependudukan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tata kehidupan yang terdiri dari adat istiadat, norma, nilai, dan budaya yang ada di desa tersebut. Kemudian ciri-ciri desa itu apa? Ada 4 ciri-ciri umum yang ada di sebuah desa. Itu ya, yang pertama adalah perbandingan lahan dengan penduduk. Biasanya di desa didominasi oleh lahan pertanian, sehingga jumlah penduduknya itu lebih sedikit dibandingkan lahan pertaniannya, atau dengan kata lain, lahan pertaniannya lebih mendominasi daripada permukiman penduduknya. Kemudian yang kedua, lapangan pekerjaan. Nah, karena dominasinya lahan pertanian, maka pekerjaan penduduk yang ada di desa rata-rata atau mayoritas berada di sektor pertanian. Kemudian yang ketiga, hubungan kekerabatan masih erat, yaitu kaitannya dengan kehidupan masyarakat desa masih berdasarkan atas kekerabatan dan kekeluargaan, sehingga di desa ini gotong royong, kebersamaan itu masih menjadi hal yang utama. Kemudian yang keempat yaitu tradisi masih dipegang erat. Tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup dan sikap dalam bersikap dan berperilaku. Ini ya, jadi adat istiadat, kemudian tata krama itu masih dipegang erat di pedesaan. Nah, kemudian potensi desa, kurang lebih secara umum ada 2 potensi desa, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik terdiri dari apa saja? Ada iklim gitu ya, ada lahan pertanian, bentang alam, ketersediaan sumber daya alam hayati, dan lain sebagainya yang terkait dengan potensi fisik. Kemudian yang kedua adalah potensi non fisik, terdiri dari sumber daya manusia, adat istiadat, gotong royong, sarana dan prasarana untuk penunjang kehidupan yang ada di desa. Nah, kemudian klasifikasi desa. Secara garis besar, desa dibagi menjadi 3 berdasarkan tahapannya, yaitu desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Nah, desa swadaya ciri-cirinya yang pertama, sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Yang kedua, hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Yang keempat, tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah. Kemudian berikutnya,
belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua adalah desa swakarya. Ciri-cirinya yang pertama, mata pencaharian mulai beragam. Yang kedua, adat istiadat mulai longgar. Yang ketiga, administrasi desa sudah berjalan. Kemudian yang keempat, lembaga sosial dan lembaga pemerintahan sudah berfungsi. Yang kelima, sudah ada hubungan dengan desa di sekitarnya. Yang keenam, sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Kemudian yang ketiga, ada desa swasembada. Nah, ciri-cirinya yang pertama, mata pencarian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Yang kedua, pola pikir masyarakat lebih rasional. Kemudian yang ketiga, pengelolaan administrasi sudah dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, lembaga sosial dan pemerintahan sudah berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima, sarana dan prasarana desa sudah lengkap. Kemudian yang keenam, sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Nah, dari kategori ini berarti desa yang paling sederhana adalah desa swadaya, kemudian yang menengah adalah swakarya, dan yang sudah levelnya tinggi yaitu adalah desa swasembada. Baik, terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar membawa manfaat yang lebih banyak lagi. Belajar geografi itu menyenangkan.